Itu membuktikan bahwa ada sesuatu di luar sana yang membuat sesuatu ini ada, atau objek pengetahuan ini, atau al-asya atau syai'un ini ada. Jadi ini semua alam semesta atau segala sesuatu itu hanyalah merupakan tajalliyat atau merupakan manifestasi diri daripada Tuhan itu sendiri. Nah, nanti mungkin akan menarik ketika kita membicarakan bagaimana kondisi alam semesta ini atau yang disebut dengan sesuatu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Indonesia Jakarta, kali ini alhamdulillah kita kedatangan seorang bintang tamu yang beliau merupakan panutan saya juga dalam berbicara mengenai bidang keilmuan filsafat. Pada hari ini telah hadir di sebelah kanan saya Bapak Baharudin BIRK MA MPD. Baik, Pak Bahar, gini nih Pak, kita di tengah-tengah hiruk pikuk permasalahan yang dihadapi oleh media sekarang, ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat podcast Indonesia Jakarta. Kenapa sih Bang kita nggak ngebahas tentang apa itu ilmu hikmah? Tuh? Gimana sih kenapa ilmu hikmah itu dipandang sebelah mata sama orang? Tuh? Ayo dong, undang narasumbernya, kata. Kami pengen juga belajar gitu, kata mereka. Jadi nih, sahabat-sahabat podcast Indonesia Jakarta, kita pengen meminta pencerahan dari Pak Bahar. Mungkin ada penjelasan dari Pak Bahar, apa itu ilmu hikmah. Gimana menurut Bapak, apa itu ilmu hikmah, Pak? Oke, terima kasih Mas Hari. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah ilmu hikmah ya, sebetulnya itu hanyalah merupakan jenis-jenis ilmu ya. Jadi sebetulnya ada yang lebih penting yang kita harus bahas, yaitu apa sebetulnya definisi daripada ilmu itu sendiri. Oke. Apa yang membuat ilmu itu disebut ilmu, tentunya dalam perspektif Islam ya, bukan kita tidak berbicara tentang perspektif di luar daripada itu. Jadi kalau kita berbicara masalah definisi, definisi itu kan adalah memberikan sebuah batasan ya tentang ilmu itu. Jadi menurut para ulama kita, ilmu itu adalah husulu makna syai' fin nafs. Jika diterjemahkan secara literal, maka ia bermakna bahwa husulu makna syai' artinya tibanya makna sesuatu fin nafs, dalam jiwa. Jadi makna sesuatu, apa yang dimaksud dengan makna sesuatu? Jadi kita tidak berbicara tentang zahirnya objek pengetahuan itu, tapi makna yang sesungguhnya yang dikandung oleh sesuatu itu. Apa makna sesungguhnya daripada sesuatu itu? Itulah makna itu yang akan tiba atau masuk ke dalam jiwa kita. Nah, makna sesungguhnya daripada sesuatu. Jadi bukan yang nampak secara zahir, tetapi makna hakiki daripada sesuatu itu. Nah, apa makna sesungguhnya daripada sesuatu itu? Artinya kalau kita berbicara tentang sesuatu, maka itu terjemahan lepas atau terjemahan bebas daripada asyai'u. Syai'un dalam bahasa Arab ya sesuatu. Jadi kalau kita melihat secara terminologi, maka asyai'u itu mengambil akar kata daripada sya'a, yasha'u, syai'un, asyai'u. Terus kalau kita berbicara lagi masuk ke ranah teologi, maka ada bahasa yang digunakan ulama kita, masyiatullah. Jadi artinya tibanya atau husul makna syai'in nafs, tibanya makna sesuatu ke dalam diri kita, artinya makna secara teologinya itu adalah bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu harus dengan masyiatullah. Artinya tidak akan mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada masyiatullah. Masyiat artinya sya'a yasha'u, masyiat itu kehendak. Jadi kehendak, hanya dengan kehendak Allah sesuatu itu bisa terjadi. Nah, itulah makna secara
teologi ya, daripada husulu ma'na syai' dari definisi ilmu itu. Ada beberapa terminologi yang digunakan oleh ulama kita ketika berbicara mengenai objek ilmu pengetahuan. Misalnya sesuatu itu juga bisa disebut dengan makhluk. Oke? Dari kata-kata khalaqa, yakhluqu khalqan, makhlukun, khaliqun. Jadi artinya ketika kita berbicara tentang sesuatu atau objek ilmu pengetahuan, maka secara otomatis harus ada di dalam pikiran kita itu bahwa sesuatu itu adalah ada dengan adanya Al-Khaliq. Jadi ketika kita melihat, mendengar, meraba sesuatu, maka seharusnya sebagai orang yang memahami hal tersebut sudah harus ada dalam pikirannya bahwa ini adalah ada keterlibatan Allah di situ, yaitu yang menyebut dirinya Al-Khaliq. Oke? Jadi ketika menyebut syai'un, maka ada masyiatullah di situ secara teologi, bahwa di situ adalah kehendak Allah yang tidak mungkin akan terjadi kecuali hanya dengan kehendak Allah. Begitu juga tidak mungkin makhluk itu ada kecuali ada Al-Khaliq. Nah, oke? Nah, ada terminologi lain yang digunakan oleh ulama kita, seperti misalnya alam semesta ini juga disebut sebagai sesuatu, artinya objek ilmu pengetahuan itu disebut juga dengan alamul kaun. Kenapa disebut dengan alamul kaun? Karena kalau kata-kata al-kaun itu kan masdar ya. Jadi diambil dari kata kana yakunu kaunan. Baru kemudian ada fi'il amar itu kun. Jadi maksudnya begini, kalau di dalam Al-Qur'an itu disebut innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya apa? Sesungguhnya objek pengetahuan ini atau segala sesuatu ini, dia tidak akan bisa menjadi atau mewujud atau ada kecuali hanya dengan adanya firman Allah kepadanya, kun, jadilah, maka fayakunu, maka dia akan terjadi. Oke, seperti itu ya. Kemudian objek pengetahuan ini juga tadi kita sudah menyebutkan syai'un, ada masyiatullah di situ, kemudian khalaqah, ada kata al-khaliq di situ, kemudian al-kaun, ada kata-kata Allah, firman Allah, kun di situ. Kemudian disebut juga alam tabi'i. Alam tabi'i itu adalah kalau diterjemahkan bebas, tabi'i itu artinya stempel. Jadi tidak akan mungkin ada alam semesta ini yang merupakan stempel kecuali ada yang ada stempelnya, yang menstempelnya. Kalau kita cop misalnya di kertas, tidak mungkin ada cop di situ kecuali ada stempelnya gitu. Nah, seperti itu. Itu membuktikan bahwa ada sesuatu di luar sana yang membuat sesuatu ini ada, atau objek pengetahuan ini atau al-asya atau syai'un ini ada. Ada juga kalau dalam perspektif misalnya dalam perspektif yang lebih dalam lagi, biasanya orang-orang yang menggeluti dunia ihsan atau dunia tasawuf, maka dia akan menyebutnya semua yang ada ini hanyalah merupakan bayangan saja, atau dalam bahasa manifestasi gitu. Ya, manifestasi, atau terminologi yang biasa digunakan itu adalah tajalli atau tajalliyat. Jadi ini semua alam semesta atau segala sesuatu itu hanyalah merupakan tajalliyat atau merupakan manifestasi diri daripada Tuhan itu sendiri. Nah, nanti mungkin akan menarik ketika kita membicarakan bagaimana kondisi alam semesta ini atau yang disebut dengan sesuatu ini. Jadi pada hakikatnya ketika kita berbicara masalah definisi ilmu, maka ilmu itu harus selalu melibatkan bahwa ada Tuhan di sana yang menciptakan objek ilmu pengetahuan ini atau segala sesuatu ini yang disebut dengan al-makhluqat. Ya. Baik. Nah, begitu sahabat podcast Indonesia Jakarta. Kita belum bisa nih kayak sepertinya melompat ke apa itu ilmu hikmah. Kita masih dalam tahap apa itu ilmu, Pak ya? Ya. Yang bisa saya tangkap dari penjelasan Pak Bahar itu tadi, bahwasanya ilmu itu adalah milik Allah.
Jadi kehendak adanya ilmu itu merupakan kehendak dari Allah. Nggak mungkin adanya ilmu kalau nggak ada penciptanya, yaitu Allah. Jadi jangan sombong nih yang punya ilmu nih. Nah, kemudian di sini Pak, ini ada ilmu nih. Kemudian bagaimana kriteria ilmu itu disebut sebagai sebuah ilmu? Ada nggak ilmu? Ini orang bilang ini adalah ilmu, tapi sebenarnya ini bukan ilmu. Apa sih kriteria sebuah ilmu itu, Pak? Oh, oke, baik. Tadi kita sudah berbicara tentang objek ilmu ya. Iya. Bahwa ketika melihat objek ilmu pengetahuan itu, maka selayaknya atau sepatutnya lah orang yang melihatnya itu bahwa ada Tuhan di sana, di balik daripada objek yang dia lihat itu. Oke, sekarang berbicara tentang kriteria atau konten ilmu pengetahuan itu. Kenapa ilmu itu disebut sebagai ilmu dalam perspektif Islam? Maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Artinya dia disebut ilmu yang sesungguhnya, hakikatnya, hanya jika mengandung 3 hal. Jadi ada kita berbicara tentang tujuannya, tujuan ilmu itu sebetulnya apa? Adalah al-adlu, untuk mencapai keadilan. Oke, nanti kita akan definisikan apa itu al-adlu. Kemudian konten yang dikandung oleh ilmu itu sendiri adalah al-hikmah. Oke, kemudian ada lagi satu kriteria yang disebut dengan al-adabu. Jadi tujuan daripada ilmu dalam perspektif agama itu adalah al-adlu. Al-adlu sendiri itu didefinisikan sebagai situasi atau kondisi di mana segala sesuatu itu sudah berada pada kondisi dan kedudukannya masing-masing. Jadi tidak menempatkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Jadi al-adlu itu adalah situasi atau kondisi di mana segala sesuatu itu sudah berada pada kedudukan dan tempatnya masing-masing, tentunya yang hak dan yang layak. Misalnya nanti akan dibicarakan lebih jauh lagi bahwa Allah sudah kita dudukkan pada tempatnya sebagai Tuhan yang patut disembah, kemudian manusia juga kita sudah dudukkan pada tempatnya sebagai hamba yang harus menghamba kepada Allah. Itu namanya sudah terjadi keadilan karena sudah terjadi yang disebut dengan al-adlu, di mana segala sesuatu itu sudah pada porsi dan kedudukannya masing-masing yang hak atau yang benar dan layak pada kedudukannya masing-masing. Oke. Nah, lantas kemudian konten daripada ilmu pengetahuan itu ada al-hikmah. Al-hikmah biasanya diterjemahkan secara secara bebas ya, sebagai bijaksana atau kebijaksanaan. Tetapi sesungguhnya al-hikmah itu adalah ilmu atau pengetahuan yang Allah berikan kepada seseorang, pengetahuan mana seseorang itu dapat mengetahui tempat dan kedudukan sesuatu, apakah kedudukan sesuatu itu sudah berada pada tempatnya yang layak dan benar. Jadi ilmu hikmah itu adalah, atau al-hikmah itu adalah pengetahuan yang Allah berikan kepada seseorang, yang mana pengetahuan itu seseorang itu dapat mengetahui bahwa sudah berada pada tempat dan kedudukannya yang layak. Misalnya kayak gini contohnya, seseorang itu pasti tahu bahwa menjemur pakaian misalnya, khususnya pakaian yang itu ya, yang tidak boleh dilihat, yang tidak boleh dilihat, ditempatkan di jemuran di depan rumah. Nah, artinya apa? Seseorang yang melakukan itu tidak disebut dengan orang yang bijak. Kenapa? Karena dia tidak mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa tidak mendudukkan sesuatu pada tempatnya? Ya mungkin setiap orang yang lewat di situ merasa risih dengan adanya pakaian yang kayaknya kurang enak dilihat gitu kan. Itu jadi aib lah. Iya. Jadi dia itu tidak bijak ketika melakukan itu. Nah, kemudian yang ketiga, konten ilmu pengetahuan itu sebetulnya adalah al-adabu. Biasa diterjemahkan sebagai adab. Nah, terkadang orang salah memahami adab itu apa ya? Kita harus beradab. Tapi ketika ditanya, apa sih sesungguhnya adab itu? Dia tidak bisa memberikan penjelasan apa sebetulnya sesungguhnya adab itu. Jadi, kalau al-adabu itu sendiri atau diterjemahkan adab itu bermakna rekognisi.
ada dua makna yang dikandung oleh al-adab itu, rekognisi atau pemahaman atau pengetahuan. Kemudian makna yang kedua dikandungnya adalah acknowledgement atau pengakuan. Jadi yang disebut dengan adab itu adalah ketika orang misalnya seseorang itu mengetahui atau memahami bahwa di dalam tatanan eksistensi ini atau di dalam kehidupan bermasyarakat ini, di dalam kampung lah misalnya yang simpel saja, bahwa di tempat ini ada seorang ulama yang memang pakar misalnya di bidang fikih. Nah, dia memahami itu bahwa ada seseorang yang dalam strata atau tatanan wujud maujud atau dalam tatanan sosial, dia harus diberikan pengakuan. Pengakuan dalam pengertian kalau seseorang tadi itu adalah seorang ulama, kita tahu bahwa dia adalah seorang ulama, kemudian kita harus beradab terhadap ulama itu. Bentuk pengakuan kita adalah ketika misalnya ada sebuah persoalan keagamaan, maka kita harus mengakui bahwa dia memiliki kapasitas keilmuan yang mana kita harus memberikan pengakuan kepada dia untuk memberikan, katakanlah memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, sekarang kan diinstitusikan tuh misalnya ada MUI. Nah, di dalam MUI itu sendiri, majelis ulama itu sendiri ada ada majelis fatwanya. Nah, ketika berhadapan dengan sebuah persoalan yang harus persoalan itu harus difatwakan, maka seharusnya seseorang itu jangan bahasanya itu mungkin sok tahu gitu memberikan fatwa yang sembarangan, padahal sebetulnya ada institusi sendiri yang harus menangani itu, yaitu majelis fatwa. Jadi kita tidak boleh, kalau kata Nabi kan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'a. Jadi kalau sebuah urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu aja kehancurannya. Iya, betul. Maka apa yang harus kita lakukan? Bentuk pengakuan kita terhadap institusi itu, ya kita serahkan permasalahan itu kepada institusi yang berwenang, yang ditunjuk misalnya menangani hal itu, seperti majelis fatwa itu. Jadi kita tidak asal-asalan berbicara. Betul. Nah, itulah yang disebut dengan adab. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa ilmu itu harus mengandung, ada al-adlu di situ, yaitu situasi, kondisi di mana segala sesuatu itu sudah berada pada tempat, porsi, kedudukannya yang layak dan benar. Nah, di situ juga ada hikmah, al-hikmah, kemudian ada al-adabu. Jadi, kalau ilmu pengetahuan itu tidak mengandung ketiga unsur ini, maka maka tidak bisa disebut sebagai ilmu yang sesungguhnya gitu dalam perspektif Islam. Oke. Baik, sahabat podcast Indo, tadi kita udah mendengar nih penjelasan dari Pak Bahar tentang apa sih yang dimaksud dengan ilmu dan bagaimana kriteria sebuah ilmu itu dikatakan dengan ilmu. Ada 3 kriteria tadi nih. Yang pertama ada al-adlu, yang kedua ada al-hikmah, Pak ya. Yeah. Dan yang ketiga ada al-adab. Tadi saya menarik dari obrolan Pak Bahar itu, harus ada orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni di bidang itu. Mungkin nanti kita akan berbicara lebih jauh tentang apa itu ilmu hikmah secara mendalam dengan Pak Bahar, tentunya dari tatanan akademis. Untuk kesempatan kali ini mungkin kita hanya sebatas apa itu ilmu terlebih dahulu. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembicaraan yang lebih detail dan mendalam dengan Pak Bahar. Dan tentunya jangan lupa tadi pesan Pak Bahar, harus orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni di bidangnya. Oke, baik. Sobat Podcast Indonesia Jakarta, pada kesempatan kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri dan terima kasih kepada pemateri kita Bapak Baharudin BIRKMA MPD. Sahabat Podcast Indonesia Jakarta, insya Allah dalam sesi berikutnya kita akan mengundang salah satu pendiri atau father founding dari Lembaga Riset Muda Indonesia, atau yang akrab dikenal dengan LRMI, Lembaga Riset Muda Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini mungkin tim kreatif kita sedang menghubungi beliau. Insya Allah jika nanti jadi nih, kita akan menayangkan kepada sobat-sobat Podcast Indonesia Jakarta.
Nantikan cuplikan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.